Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 26, kita melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam belajar mandiri OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat pada soal yang pertama. Bola dilempar, sebuah bola dilempar ke permukaan lantai kasar membentuk sudut theta terhadap lantai, kemudian memantul kembali membentuk sudut phi terhadap lantai. Koefisien gesek kinetik adalah mu, Tentukan koefisien restitusi E. Nyatakan jawaban dalam theta, phi, dan mu. Petunjuknya adalah impuls rata-rata dalam arah sumbu X dan Y itu memenuhi hubungan bahwa IX sama dengan mu IY. Jadi impuls pada arah X sama dengan mu impuls pada arah sumbu Y. Kita bahas bersama-sama berapakah koefisien restitusinya. Nyatakan dengan theta, phi, dan mu. Kita ambil persoalannya. Inilah vektor kecepatan yang bekerja pada sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Pada sebelum tumbukan memiliki sudut theta, searah sumbu Y V1 sin theta, searah sumbu X V1 cos theta. Kita sebut dengan V1 membentuk sudut theta, kemudian setelah tumbukan memiliki sudut phi, maka searah dengan sumbu X adalah V2 cos phi. V2 cos phi kemudian V2 sin phi pada arah sumbu Y kita sebut sebagai resultan dari vektor V2. Kemudian bola itu mendapatkan dua arah gaya yang berbeda, yang searah dengan sumbu Y ini adalah namanya Fy, yang searah sumbu X adalah namanya Fx. Maka impuls rata-ratanya nanti berbanding lurus dengan Fx yang searah dengan sumbu X, yang searah dengan sumbu Y berbanding dengan Fy-nya. Maka koefisien restitusi pada tumbukan ini yang terjadi adalah pada sumbu Y, sehingga E sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi V1 dikurangi V2. V aksen 1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0. Sehingga persamaan ini menjadi menjadi 0 dikurangi V aksen 2 dibagi V1 dikurangi 0, ini masih bertanda negatif, maka menjadi V aksen 2 dibagi dengan V1. V aksen 2 ini V2 sin phi. V1-nya adalah V1 sin theta. Maka persamaannya E sama dengan V2 sin phi dibagi V1 sin theta. Ini adalah persamaan 1 demikian. Kita lanjutkan. Persamaan impuls terhadap sumbu X. Maka tadi yang searah sumbu X itu V1 cos theta berlawanan arah dengan V2 sin phi. Maka Fx-nya itu sama dengan M2 MV2 cos phi dikurangi M1 MV1 cos theta. Ini berlawanan arah Yang satu ke arah negatif, yang satu ke arah positif dibagi dengan delta T.
Kemudian pada sumbu Y ya, itu searah ya, sama-sama searah ya, sehingga Fy-nya sama dengan M V2 sin V ditambah M V1 sin theta dibagi dengan delta T ya. Petunjuk dalam soal itu adalah Ix itu sama dengan mu IY. Maka ini ya, Fx-nya itu sebanding dengan mu Fy ya. Kita ambil persoalan 2 dan 3, kita masukkan kepada persamaan Fx sama dengan mu Fy, maka M V2 cos V dikurangi M V1 cos theta dibagi dengan delta T itu sama dengan mu M V2 sin V ditambah M V1 sin theta dibagi dengan delta T. Delta T dibagi dengan delta T1 sehingga persamaannya maka M bagian kiri dengan M bagian kanan kalau dibagi itu hasilnya 1, maka V2 cos V dikurangi V1 cos theta sama dengan mu V2 sin V ditambah mu V1 sin theta. Maka V kita gabungkan dengan V, theta kita gabungkan dengan theta ya, variabelnya, sehingga V2 cos V ini ada mu V2 sin V ya, maka V2 dikalikan ya cos ya, dikalikan dengan cos V dikurangi mu sin V ya. Kemudian sama dengan V1 dikalikan cos theta ditambah dengan mu sin theta ya. Maka kita bandingkan sekarang ya, V1 dibanding dengan V2, V1 dibanding dengan V2 ya. V1 dibanding dengan V2 maka menghasilkan ya cos V dikurangi mu sin V dibagi cos theta ditambah mu sin theta. Ini sebagai persamaan 4 dari perbandingan yang diinginkan ya. Maka dengan demikian persamaan 1 tadi sudah diketemukan, E sama dengan V2 sin V dibagi dengan V1 sin theta. Maka persamaan 4 masuk kepada persamaan 1. Hasilnya ya, maka E itu sama dengan sin V dibagi dengan sin theta itu dikalikan cos V dikurangi mu sin V dibagi dengan cos theta ditambah mu sin theta. Inilah yang diinginkan, bahwa nilai koefisien restitusinya itu ada hubungannya dengan theta, V, dan mu sesuai dengan variabel yang dinyatakan ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Balok A memiliki massa M dilepaskan dari keadaan ketinggian H, membentuk piringan B yang ini 2M. Koefisien restitusi tumbukan antara balok A dengan piringan adalah E. Bekas memiliki konstantanya adalah K. Tentukan kecepatan piringan sesaat setelah tumbukan. Jadi ini dilepaskan ya dari ketinggian H menumbuk 2M, maka K ini adalah bertahan dengan gaya pegasnya ya. Maka dengan demikian ya, sehingga kita disuruh mencari kecepatan pada 2M sesaat setelah tumbukan, atau kita sebut dengan V aksen B sama dengan berapa. MA sama dengan M, VA sama dengan V, HA sama dengan H, MB 2M, VB-nya sama dengan 0. Arah positif ya adalah arah ke bawah, berarti ini arah ke bawah adalah positif, maka massa M sesaat menyentuh piringan memiliki kecepatan setengah MAVA kuadrat sama dengan MAGHA ya. Sehingga
VA kuadrat sama dengan 2GHA, maka V kuadrat sama dengan 2GH. Sama dengan 2GH. Ya, maka V-nya saja adalah akar 2GH, kita sebut sebagai persamaan 1. Kita lanjutkan. Hukum kekekalan momentum linearnya, maka MAVA ditambah MBVB sama dengan MAV aksen A ditambah MB V aksen B. Ya, ini berharga 0 karena diam, sehingga MV karena masanya MA adalah M, maka M kali V, ya, ini sama dengan MV aksen A, MB-nya 2M, V aksen B. Maka dengan demikian M dibagi M pada ruas kiri dan kanan adalah 1, sehingga V sama dengan V aksen A ditambah 2V aksen B, kita sebut sebagai persamaan 2. Kita lanjutkan. Koefisien restitusinya, ya, E sama dengan negatif V aksen B dikurangi V aksen A dibagi VA dikurangi VB. VB-nya sama dengan 0, maka dengan demikian E sama dengan negatif V aksen B dikurangi V aksen A dibagi dengan V. Ini harganya demikian, ya, karena E-nya tidak diberikan nilai tetapi tetap E, sehingga, ya, negatif EV itu sama dengan V aksen B dikurangi V aksen A, ya. Maka V aksen B itu sama dengan, ya, V aksen A dikurangi EV, ya. Jadi ini dipindah ke ruas kanan menjadi positif, maka V aksen A dikurangi EV sebagai persamaan 3. Persamaan 2, ya, V sama dengan V aksen A ditambah 2V aksen B. Kemudian, ya, persamaan 2 masuk persamaan 3, ya, atau persamaan 3 masuk persamaan 2, sehingga, ya, V sama dengan, ini adalah persamaan 2, V sama dengan V aksen A itu sama dengan 2 dikalikan V aksen A dikurangi EV. Ini dikalikan semuanya menjadi, ya, nah, V ditambah 2 EV, 2 EV negatif, maka dipindah ruas kanan menjadi positif, 2 V aksen A ditambah V aksen A 3V aksen A, ya, maka V ditambah 2 EV sama dengan 3V aksen A, maka V aksen A sama dengan 1 ditambah 2E dikalikan V dibagi 3. Jadi V aksen A ketemunya demikian, ya. Sekarang kita lihat, ya, V sama dengan akar 2GH, kan itu, ya. Kita lanjutkan, maka V aksen A sama dengan 1 ditambah 2E dibagi 3 dikalikan akar 2GH. Maka persamaan 2 menjadi yang ini, ya. Karena V aksen A sudah ketemu, ini, maka persamaan 2 bisa dilakukan, maka V sama dengan, ya, 2 ditambah 2, 1 ditambah 2E dibagi 3 dikalikan dengan V dari sini, ya, ditambah 2V aksen B, ya, sehingga, ya, maka dengan demikian 2V aksen B, karena ini yang mau dicari V aksen B nya, maka ini dipindah ke ruas kiri menjadi bertanda negatif 2V aksen B, ya, itu sama dengan V dikurangi, ya, 1 ditambah 2E dibagi 3 dikalikan dengan V, maka, ya, 1 dikurangi, ya, 1 dikurangi, ya, 1 ditambah 2E dibagi 3 dikalikan dengan V, semuanya dikalikan dengan V, maka ini 3/3, ya, 3/3,
Kalau disamakan penyebutnya 3 dikurangi 1 kan itu ditambah 2E, maka menghasilkan 2 ditambah 2E kan itu ya. 3 dikurangi 1, 2 ditambah 2E dibagi 3, semuanya dikalikan dengan V, maka 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya. 2 dibagi 2 hasilnya 1, maka V aksen B ya sama dengan 1 dikurangi E dibagi 3, V-nya dimasukkan akar 2GH. Maka kesimpulannya V aksen B sama dengan perkalian dari 1 dikurangi E dibagi 3 dikalikan akar 2GH. Inilah yang kita inginkan. Soal nomor 2 disuruh mencari berapakah V aksen B sesaat setelah tumbukan dengan koefisien restitusi memiliki nilai sebesar E. Kan itu. Ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 2 dan keseluruhannya. Ya. Semoga kita bisa memahami semua. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.